Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat, Om? Alhamdulillah, Baru berdua Apa ya, iya nih, paling rajin. Insya Allah. Apa kabar Bogor, Om? Alhamdulillah, biasa. Mendung selalu, Mendung. Sama berarti ya. Iya, lumayan. Biasa nggak dingin, jadi dingin nih. Insya Allah ya. Paling kita tunggu sebentar aja ya, Om ya. Ya, saya Nah, sambil bikin sarapan ini, lagi ya goreng ya tempe. ya. Monggo, Om, mangga. Ya,
Mbak Meli. Kita mulai aja ya. Iya, Sambil yang lain Mangga. kayaknya Wah, tadi iya. ada beberapa. Ada yang Iya, iya ini Mangga. nggak bisa hadir. Ya. Iya. Ini kan Mangga. direkam, insya Allah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita buka kajian kita dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya kita lanjutkan kajian iman dan cabangnya ya terkait kajian khusus ya menyambut bulan Ramadan. Kita memperbanyak dari sisi amal-amal solih ya, karena kan bulan Sya'ban itu para ulama paling banyak melakukan ibadah-ibadah mahdo gitu ya, yang benar-benar yang menyambut bulan suci Ramadan. Nah, kayak misalkan para ulama itu memperbanyak ya membaca Al-Qur'an di bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah juga dikatakan pada bulan Sya'ban itu beliau paling banyak berpuasa ya. Hampir bisa dikatakan hampir sebulan full gitu ya. Paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi memang karena di bulan itu dilalaikan ya. Dilalaikan, disebutkan dalam hadis itu manusia dilalaikan antara bulan Rajab dan Ramadan gitu ya. Itu bulan Sya'ban ini. Maka kita juga gitu ya di kajian iman dan cabang-cabangnya insya Allah kita akan membahas tentang khusus ibadah-ibadah mahdoh juga ya, yang akan kita untuk memperkuat kita nanti ya insya Allah di bulan suci Ramadan. Nah ini yang pertama itu adalah melafazkan kalimat tauhid. Sebagaimana di rukun Islam itu kan yang pertama itu mengucapkan syahadat. Yang mengucapkan syahadat di mana seseorang ketika berislam itu yang dibaca pertama kali itu pengakuan diri bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, makanya orang-orang yang mu'alaf itu ya pertama kali masuk Islam itu disuruh membaca kalimat tauhid ya atau syahadat ya, la ilaha illallah. Jadi mengakui bahwasanya Allah Tuhannya dan Muhammad adalah nabinya gitu ya. Nah, ini di sini sebenarnya melanjutkan dari pembahasan tauhid ya. Dan tapi ini lebih spesifikasinya lebih kepada lafaz, melafalkan kalimat tauhid ya. Nah, kalimat tauhid itu kan adalah kalimat la ilaha illallah ya. Kalimat la ilaha illallah di mana kalimat ini mengandung makna mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah. Jadi mengesahkan Allah, beribadah itu hanya semata-mata untuk Allah. Jadi maknanya itu ya, kalimat tauhid itu hanya mengesahkan Allah, bukan yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian kita sering ya kayak banyak orang gitu ya menggunakan kata-kata tauhid ini gitu ya. Kalimat tauhid ini salah ya, dalam artian gini la ilah gitu ya. Nah itu kan hati-hati juga ya ketika kalimat tauhid digunakan sebagai sesuatu yang kayak ucapan-ucapan kayak wah gitu ya atau aduh gitu kan, kata-kata yang bermakna seperti itu dianggap la ilah gitu kan.
Itu kalau kita dengar la ilaha itu artinya apa? Tiada Tuhan. Jadi jangan salah. Jadi ada juga itu anak-anak lah, ya elah gitu kan, sampai ada yang seperti itu ya. Itu dari kata-kata la ilah gitu ya. Itu kalau di kampung saya itu orang-orang tua itu kayak begitu gitu ya. Kayak nenek-nenek gitu ya. Baca la ilah gitu ya. Kalau orang terdekat kita bisa ya menyampaikan la ilah itu artinya tiada Tuhan gitu kan. Jadi ada makna-makna ya, kata-kata atau kalimat yang itu orang lafazkan tapi tidak tahu maknanya. Sebagaimana seseorang melafazkan tauhid tapi tidak tahu maknanya gitu. Ini kan repot ya ya, kayak misalkan tadi la ilah gitu ya, statement yang kayak gitu ya, kata-kata yang keluar tapi tidak tahu maknanya. Nah, ini kalimat tauhid masalahnya gitu ya. Kalimat yang mulia, yang keutamaannya luar biasa gitu ya kalau kita lihat keutamaannya gitu kan. Nah, ini di surat Al-Anbiya ayat 25 disebutkan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan ya yang hak melainkan aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Jadi maksudnya diperintahkan untuk hanya menyembah Allah. Tidak ada sekutu-sekutu yang lain. Sebagaimana dakwah para nabi ya semuanya adalah mendakwahkan tauhid ya. Tauhid dulu yang mereka dakwahkan, bukan yang lainnya. Karena apa namanya? Kebanyakan manusia itu banyak ada unsur-unsur Tuhan yang lain ya. Kalau dulu kan memang jelas gitu ya berhala yang mereka sembah. Tapi kalau sekarang bukan bentuk yang berhala gitu ya Om ya, tapi di hati mereka ada ilah-ilah yang lain. Tuhan-Tuhan yang lain mereka anggap lebih daripada Allah. Bahkan mereka mencintainya lebih dari mencintai Allah. Ya. Mereka mencintai lebih dari mencintai Allah. Terus mereka merasa yakin gitu ya dengan makhluk ini gitu ya daripada yakinnya mereka kepada Allah. Kayak misalkan meyakini Allah iya, tapi masih ada kata tapi. Tapi nanti bagaimana gitu ya. Nah, itu kalau udah ada unsur tidak ada keyakinan, bahkan kita lebih percaya dengan jaminan orang daripada Allah, ini kan sesuatu yang apakah emang iya gitu kan? Ada makhluk yang lain yang lebih kita cintai daripada Allah. Atau kita lebih yakin dengan jaminan manusia daripada jaminan Allah. Contohnya saja gitu ya. Ada orang yang mau menjamin kita uang, aku setiap bulan akan gaji kamu sekian sebulan. Itu tuh orang lebih yakin dengan yang begitu daripada dia yakin dengan Allah akan menjamin rezekinya. Dan itu terbukti gitu ya Om ya. Bukan hanya dari sisi fisik menyembah berhala-berhala lain, tapi kita dalam hati kita ada zat yang lain lebih tinggi kedudukannya daripada Allah. Nah ini apakah itu tauhid gitu ya? Apakah itu mentauhidkan Allah? Nah ini pertanyaannya, tauhid itu maknanya yaitu la ilaha illa anta gitu ya. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu ya sama semuanya ya. Jadi di situ menunjukkan kalimat tauhid bahwasanya satu gitu ya. Esa, nggak ada selainnya. Maka siapa lagi yang harus kita tinggikan setiap hari? Siapa lagi yang harus kita libatkan setiap hari kalau bukan Allah gitu ya. Jangan sampai kita yang keluar dari kata-kata kita ya kebanyakan sesuatu yang bukan apa namanya, bukan berasal dari Allah atau hanya dalam benak kita dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia. Ya enggak, dalam hati penuh dengan kecintaan kepada makhluk. Si A, B, C, D semuanya dalam hati penuh tuh pikirannya gitu. Sampai ada kata-kata anak muda itu ya, busy apa? Busy about apa? Bahasa Inggrisnya gitu ya. Sibuk memikirkan kamu gitu kan. Sibuk memikirkan kamu gitu kan. Ya kalau kamunya Allah nggak masalah gitu ya. Tapi kalau kamunya di sini adalah manusia yang hanya apa namanya membawa kesedihan ya. Makanya kalau dunia itu hanya membawa kesedihan dan kehancuran gitu ya. Maka kalau kita kembali kepada Allah itulah yang akan membuat kita tenang gitu kan. Nah itu ya. Jadi makna la ilaha illallah itulah yang belum dipahami secara utuh gitu ya. Sering dilafazkan tapi nggak tahu maknanya. Nah kalau hanya sekedar melafazkan
orang-orang kafir, orang-orang munafik itu bisa melafazkan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, mudah gitu ya. Tapi mereka tidak enggak apa namanya, enggak sampai ke dada pasti ya, hanya melafazkan. Nah, bagaimana dengan orang-orang, muslim yang dia melafazkan tapi tidak sampai ke hati? Maka itu disebut dengan hanya sebatas Islam ya, atau muslim KTP gitu ya, atau hanya mengikut-ikutan padahal secara iman belum masuk sampai ke dada, hanya sampai kepada kerongkongan gitu ya, ya. Nah ini, maksud dari, apa konsekuensi tauhid itu ya, kalimat tauhid yang kita baca setiap hari, apakah kita benar paham gitu ya, apa yang kita baca. Sebagaimana para, mu'alaf yang benar-benar dia melejit ya ketika masuk Islam, itu mereka ketika melafazkan tauhid itu benar-benar maknanya tuh paham gitu ya, tahu konsekuensi dan, apa namanya, penjelasannya gitu ya. Nah ini makna syahadatain ini pernah kita bahas di, pembahasan tauhid, jadi nggak perlu kita bahas ya Om ya, apa itu nafyu, apa itu isbat. Nafyu itu apa, kalimat menafikan, la itu tidak, tiada. Jadi menafikan, meniadakan gitu ya. Kemudian al-isbat, isbat itu menetapkan. Jadi menetapkan itu illallah, illallah kecuali hanya Allah. Jadi tidak ada yang lainnya. Nah, ini kalimat-kalimat yang rukun-rukun dari kalimat tauhid itu sendiri ya. Kemudian dari makna syahadatain ya, yang kedua itu adalah ada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi di situ ada kalimat kedua ya, yaitu abduhu wa rasuluh. Jadi Rasulullah kita akui beliau ada juga seorang hamba, abduhu, manusia, beliau manusia gitu ya. Kemudian wa rasuluhu dan utusan Allah. Ini yang harus kita yakini dalam rukun kalimat tauhid ini ya, termasuk yang syahadat ketika mengucapkan kedua kalimat syahadat tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatain ya. Jadi syahadatain itu adalah kalimat asyhadu alla ilaha illallah pertama, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimat kedua, yaitu syahadatain, tain dan arti di situ adalah dua. Ya kalau dalam bahasa Arab gitu, Kalau ada ain ya, syahadatain atau kalimatain gitu ya. Kalau ada ain rokaatain gitu ya. Nah, itu berarti di situ ada dua. Ya, dua kalimat syahadat ya. Nah, itu sudah pernah kita bahas juga ya. Maka di sini syarat kalimat tauhid itu ada 8. Nah, ini yang harus kita pahami. Ada syarat kalimat la ilaha illallah itu ada 8. Yang pertama, kita harus memahami maknanya. Nah, ini yang pertama kali yang harus kita pahami dalam kalimat yang kita baca setiap hari ya, la ilaha illallah gitu ya. Atau di dalam setiap sholat kita baca, di berzikir kita baca gitu ya, kalimat yang paling utama ya, la ilaha illallah itu ya Om ya. Disebutkan apa namanya, disebutkan kalimat yang paling utama itu adalah la ilaha illallah ya. Yang pertama itu memahami maknanya ya. Maksudnya dan apa-apa yang dilarang serta apa-apa yang menjadi tuntutannya. Ya, di sini dalam surat Muhammad ayat 19 disebutkan artinya ya. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak melainkan Allah dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Nah, pada riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dari Utsman radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mati dan dia mengetahui bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, maka dia pasti masuk surga. Itu udah jaminan Allah ya Om. Dalam hadis disebutkan pasti masuk surga. Jadi kalau ada kalimat yang terakhir yang diucapkan seseorang sebelum meninggal ya, kalimat yang pertama yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah, itu sudah disebutkan pasti akan masuk surga. Dan konsekuensi ketika orang menyebutkan la ilaha illallah sebelum mati itu itu nggak mudah. Itu melalui perjalanan yang panjang ya, melalui perjalanan hidupnya yang panjang sehingga dia mudah untuk melafazkan kalimat tauhid itu gitu ya. Nggak dengan tiba-tiba apa namanya, muncul itu gitu ya. Nggak hanya langsung keluar kalimat itu dengan dengan cara kita gitu ya, tapi dengan cara Allah ya. Dengan perjalanan seseorang yang panjang gitu ya, dia bisa mengucapkan kalimat itu di akhir hidupnya.
ya, bukan kalimat yang lain-lain gitu ya ya. Misalkan kita mentalkinkan orang yang mau meninggal nih, jangan dibaca Allah 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 gitu juga ya. Atau apa ya kalau istighfar astagfirullah astagfirullah. Jadi ditalkinkan tuh kalimat ini ya yang diajarkan oleh Rasulullah, talkin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itu ya. Jadi kalimat yang pertama yang dibaca seseorang sebelum meninggal, ketika dia mengucapkan itu maka dia akan masuk surga, insya Allah ya, biiznillah. Kemudian keyakinan yang menghilangkan keraguan. Jadi syarat kalimat ini yaitu keyakinan yang menghilangkan keraguan, yaitu orang yang mengucapkan harus yakin, nggak ada separoh ya. Orang-orang yang separoh itu orang-orang munafik. Makanya orang munafik itu dia dikerak neraka ya munafik dalam artian dari sisi keimanan ya, mereka bersama orang-orang muslim, mereka mengaku muslim, Islam gitu ya. Tapi sebenarnya mereka benci terhadap Islam itu sendiri. Maka mereka ragu ya, keyakinannya apa namanya nggak utuh gitu ya. Mereka merasa nggak apa namanya Islam itu bukan yang baik gitu ya, atau Nabi Muhammad itu bukan nabi mereka. Nah ini itu berarti di situ tiada keyakinan. Ya berarti di sini syaratnya adalah harus meyakini apa yang kita baca itu gitu ya, la ilaha illallah. Ya konsekuensinya tiada Tuhan selain Allah gitu ya. Dalam artian tidak ada ilah-ilah selain Dia. Ya yang dicintai, yang tempat berharap, tempat kita memohon pertolongan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Kemudian di hadis yang lain, di hadis ya disebutkan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, kata Nabi ya. Kemudian maka tidaklah seorang hamba yang bertemu Allah dengan meyakini kalimat tersebut dan dirinya tidak ragu dengannya kecuali akan masuk surga. Jadi dahsyat ya ya, kalimat tauhid itu tauhid bukan hanya sekadar melafazkan, tapi di situ ada konsekuensi ya, konsekuensi dalam hati. Kemudian yang ketiga ikhlas. Ikhlas yang menghapuskan kesyirikan dalam artian murni. Nah ini, terkadang kita bilang kita ikhlas kok ikhlas, tapi sebenarnya Allah tahu gitu ya, hati seseorang tuh Allah paling tahu. Ikhlas atau enggak kitanya, Allah tahu, nggak usah kita bilang juga Allah juga udah tahu gitu ya Om ya. Misalkan ikhlas, murni, ya kadang kita merasa, iya kita ikhlas gitu ya, tapi sebenarnya Allah lebih tahu kamu nggak ikhlas sebenarnya gitu ya. Ya kita hanya ucapan kita ikhlas doang gitu ya, tapi sebenarnya nggak, dalam hati itu Allah tahu ya, siapa yang ikhlas, siapa yang enggak. Kalau ikhlas itu ya udah gitu ya, hati itu ya apa namanya itu, bebas ya, dalam artian tuh bebas gitu Om. Nggak terikat, nggak ada rasa, aduh gitu ya, aduh gimana nanti gitu ya, itu udah nggak ada itu gitu ya. Ikhlas murni, plong gitu ya. Gimana sih kalau plong? Jadi nggak ada apa ya, apa ya kalau kalau dalam hati itu yang masih ada, apa namanya, kesat-kesat gitu ya, atau masih jengkel dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi kalau ikhlas itu ya, itu tadi ya bebas. Jadi yang paling tahu ikhlas itu ya hanya Allah. Bahkan kita sendiri pun, kita bilang kita ikhlas gitu ya, kita bilang kita ikhlas, Allah yang tahu. Allah yang lebih memahami hati-hati seseorang. Murni nggak ini gitu ya. Kalau murni itu gimana ya? Murni 100% gitu Om. Nah seperti itu ikhlas ya. Ikhlas itu apa ya? Nggak cukup dikatakan ya, meskipun kita belajarnya dengan mengucapkan dulu gitu ya, tapi ketika mengucapkan itu kita memang ada konsekuensi di hati kita, memang ya Allah bebaskan ya dari semuanya gitu ya, ikhlas, murni, plong gitu ya. Itu yang ikhlas itu ya Om ya. Dan hanya hati-hati yang ikhlas ini, Masya Allah ya, ini hanya Allah yang menghendaki ya, hanya Allah yang berkehendak bagi siapa yang dikehendakinya. Ya taufik tadi gitu ya. Jadi apa namanya, ikhlas ini tidak cukup dikatakan, diucapkan dengan lisan kita. Kita udah ikhlas kok gitu ya. Kita udah ini kok gitu ya. Udah apa namanya? Udah yakin kok gitu ya. Semuanya kita lafazkan gitu. Tapi sebenarnya hati kita masih menggerutu. Ternyata hati kita juga masih ada apa namanya, kejengkelan dan lain sebagainya. Nah, itu memang manusiawi, tapi sebenarnya
Itu adalah taufik lagi-lagi dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya ya. Jadi ikhlas itu ya Om ya, mengharuskan menghilangkan semua kesirikan. Sirik dalam artian bukan hanya sirik yang menyembah berhala di zaman dahulu ya, dari zaman Nabi Nuh ya, jelas mereka menyembah berhala itu sirik ya, musyrik gitu ya. Nah ini sirik maksudnya di sini udah samar, banyak kesamaran-kesamaran dalam hati kita gitu ya. Dalam artian apa? Masih ada unsur-unsur menaruh tadi ya, percaya dengan jaminan manusia daripada jaminan Allah. Ya. Yakin kok sama Allah gitu ya, tapi kayak gimana gitu kan. Nanti aku besok harus gimana lagi gini-gini ya. Nah itu ya, tawakalnya berarti perlu terus kita belajar lagi ya, diperbaiki lagi. Jadi ini tadi ya, kesirikan dalam artian samar juga gitu ya. Samar itu bisa bentuk ria, sum'ah kemarin ya, yang pembahasan ikhlas itu ya. Yang samar, sirkafi gitu ya, samar, nggak terlihat, tapi dia sebenarnya yang dia tuju itu bukan Allah sebenarnya itu. Nah ini Allah yang tahu hati seseorang. Jadi kalimat la ilaha illallah itu syarat yang ketiganya harus ikhlas. Menghapuskan rasa sirik-sirik ya. Muncul ilah-ilah yang lain gitu ya dalam hati seseorang. Kemudian dalam hadis disebutkan orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dirinya. Kalau ikhlas tadi apa 100% murni, nggak tercampur gitu. Murni. Kalau udah nggak tercampur ya benar-benar asli ya, asli loh gitu ya. Itu ikhlasnya asli gitu ya, nggak dibuat-buat. Jadi orang yang ikhlas asli itu Allah yang tahu ya. Jadi kita hanya bisa memohon taufik, meminta petunjuk di jalan-jalan di jalan yang lurus ya sampai hari kiamat ya Om ya, insyaallah. Kemudian keempat itu kebenaran yang menghapuskan kebohongan. Dalam artian dia mengucapkan la ilaha illallah itu jujur nggak? Benar nggak? Ya, jujur dalam artian di sini dikatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3 alif lam mim, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi ketika kita diuji itulah sebenarnya tes, bentuknya tes gitu, diuji nih. Kemarin gitu ya, kita membahas syukur, itu diuji tuh. Diuji ilmunya gitu Om ya. Kemarin kita membahas ikhlas, langsung ujian muncul. Ya sebenarnya dari zaman dulu juga gitu Om ya. Kita sudah tahu makna syukur aja, makna ikhlas aja gitu ya secara covernya aja misalkan nih, belum membahas sampai ini, Allah uji. Apalagi kita sudah mengilmuinya atau memahaminya dengan semuanya gitu ya, dengan ayat dalil dan sebagainya. Kemudian kita katakan kita beriman, dan kemudian datang ujian kepada Allah, benar nggak ini? Benar nggak ikhlasnya gitu? Benar nggak tawakalnya? Benar nggak taubatnya? Benar nggak semuanya gitu ya? Dalam artian jujur nggak ini orang ini gitu ya? Apakah dusta? Saat aku kasih ujian, malah dia marah gitu ya. Terus kemarin lihat video ya ya, dia ujiannya merasa berat gitu ya. Kemudian dia marah sama Allah katanya. Dia bilang dia marah sama Allah gitu ya karena merasa kok nggak adil gitu ya Allah. Maka kenapa muncul statement ini? Karena dari awal gitu ya, akidah itu perlu dikuatkan tadi. Dia pondasinya berarti ini. Orang yang merasa Allah itu yang tidak adil, Allah salah, Allah ini jadi dia mengumpat ya dengan takdirnya gitu ya. Berarti ada yang salah dari sisi pemahaman imannya ya, akidahnya gitu. Jadi ya, kalau ada statement kayak gitu bagi orang yang udah ngaji berarti ada yang salah dari yang dibahasnya ya, kajian yang diikutinya gitu. Nah, kayak gini gitu ya. Jangan dikatakan kamu beriman gitu ya, sampai datang dulu ujian kepadamu gitu ya. Ya, agar apa? Agar aku lihat kata Allah. Supaya dilihat nih, benar nggak gitu ya. Dia itu beriman. Benar nggak kamu benar atau dusta? Maka tadi kalimat la ilaha illallah tadi ya
itu syaratnya adalah kebenaran yang menghapuskan kebohongan. Jadi jangan dusta ya, nggak ada dusta ya di antara kita. Jadi dari Allah ya, Allah menyampaikan kamu kuberikan ujian. Kemudian ya dari sisi itu kita menerima ujian itu. Dari konsekuensi yang kita terima dan lain sebagainya, apakah kita berhasil lulus tes gitu ya, ujiannya lulus, mengakui bahwasanya dunia ini adalah darul bala, ya. Darul bala apa tempatnya ujian gitu ya. Maka orang-orang yang dia sadar ya, sadar diri gitu ya ketika datang ujian, oh iya ini Allah yang sedang mengujiku nih, Allah sedang ngetes aku nih, ya. Pas ketika ujian datang, Allah lagi ngetes ini, lagi nguji aku gitu ya. Bener nggak aku beriman? Bohong nggak aku ini gitu? Bener nggak aku telah mengamalkan iman gitu ya dalam dadaku gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari. Maka ya orang yang sadar ya, orang yang beriman dia akan sadar diri, sadar bahwasanya apa yang dia datang padanya itu ya itu adalah ini gitu ya, bentuk ujian Allah, nguji ya, ngetes gitu ya ya, dites gitu ya, benar nggak atau bohong. Nah ini seperti ini ya, apa namanya, konsekuensi ya dari kalimat tauhid itu sendiri. Ya. Kemudian dalam hadis disebutkan tidak ada seorang pun yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah dengan ucapan yang benar-benar dari hatinya kecuali Allah mengharamkan darinya api neraka. Ya, berarti surga baginya gitu ya. Kemudian yang syarat kelima, tadi membenarkan dari kebenaran yang menghapuskan kebohongan. Ya, benar atau enggak gitu ya. Berarti dengan dia diberikan ujian. Ujian adalah tabiat dunia atau dunia ini adalah darul bala. Darul bala itu adalah tempatnya ujian-ujian. Ya. Jadi ya kalau orang nggak diuji justru aneh ya disebutkan kalau ada orang yang merasa nggak diuji orang beriman itu justru dipertanyakan imannya itu benar imannya benar nggak gitu ya, karena konsekuensi beriman itu ya adalah tadi dengan diuji ya. Nah kemudian nomor 5 adalah cinta yang menghapuskan kebencian. Jadi syarat yang kelima dari kalimat tauhid itu adalah dia mencintai kalimat ini dan apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini serta orang-orang yang berbuat dengan tuntutan kalimat ini. Ya, yaitu dalam Al-Baqarah ayat 165 yang artinya adapun orang-orang beriman sangat cinta kepada Allah. Ini pembahasan mencintai Allah ya ya. Jadi nggak ada yang lebih patut dia cintai adalah kecuali hanya Allah. Jadi hatinya diliputi oleh Allah. Manusia itu memang manusiawi yang hawa nafsu ya. Kayak misalkan tiba-tiba manusia aja dalam hatinya misalkan ya makhluk. Tapi ketika dia sudah ada ilmunya gitu ya, dia pasti akan iya gitu ya. Ketika manusia dalam hati kita hanya makhluk gitu ya, tanpa Allah ya, tanpa ada Allah dalam hati kita gitu ya, maka kita bisa segera sadar gitu ya, bahwasanya hanya Allah lah yang patut yang memenuhi hati-hati orang beriman. Ya, jadi bisa ketika dia menghilangkan makhluk itu dalam hatinya yang penuh dengan makhluk ya atau dunia, tiba-tiba dia sadar nih, ya yang layak aku di hati ini hanya Allah yang memenuhi ya, memenuhi hati ini Allah. Kemudian manusia itu hanyalah ya tadi ya kita mencintai mereka hanya untuk Allah juga, hanya karena Allah gitu. Seperti itu ya ya. Kemudian yang keenam, mewajibkan bagi orang beriman untuk tunduk terhadap makna yang dikandung oleh kalimat tersebut, baik secara lahir ataupun batin ya. Jadi dalam artian, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Ya, jadi mewajibkan orang beriman untuk tunduk ya terhadap syariat. Jadi bukan hanya beriman dalam hati, tapi kalau yang namanya iman itu kan dengan lisan, dengan perbuatan. Enggak hanya dengan hati ya, meyakini dalam hati, enggak sampai di situ ya. Tapi maknanya adalah meyakini dengan hati, melisankan dengan lisan,
dan mengamalkan dengan perbuatan, barulah itu disebut iman ya. Iman yang 100%. Kemudian yang keenam, mewajibkan bagi orang yang beriman untuk tunduk terhadap makna yang dikandung tadi ya. Ketujuh ya, menerima secara totalitas dan tidak ada penolakan sedikit pun. Dalam surah As-Saffat ayat 35. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Ya. Jadi tidak menerima. Kalau orang yang menerima totalitas berarti seluruh apa yang dibawa oleh Rasulullah tunduk gitu ya. Enggak ada unsur tapi nanti ya atau unsur masa sih gitu, enggak mungkin gitu ya. Kan nanti begini ya, karena unsur apa namanya tadi standarnya manfaat yang dilihatnya hanya keuntungan dunia. Ya, karena kalau ada merugikan keuntungan merugikan dunianya gitu ya, itu dibilangnya apa? Enggak mungkin. Enggak ada yang begitu gitu ya. Enggak mungkin ya seperti itu dan sebagainya. Keluarlah statement yang malah menolak syariat misalkan ya. Menolak hukum-hukum Allah. Ya, dalam artian dia nggak mau dihukumi dengan hukum-hukum Allah gitu ya. Kalau untuk ibadah ayo boleh, hukum Allah boleh diamalkan. Tapi kalau yang lain ya dalam bermuamalah aja contohnya jual beli, dia udah nggak mau bawa-bawa hukum Allah. Padahal hukum Allah itu seluruhnya totalitas, menyeluruh, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali gitu ya. Dan baik itu aspek ibadah, politik, ekonomi, sosial, semuanya gitu ya Om ya. Semuanya ada tuntunannya. Ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Semuanya ada hukumnya gitu. Seperti itu ya. Jadi totalitas menerima gitu ya. Tanpa ada penolakan sedikit pun atau hanya separuh-separuh. Ya. Menerima harus dengan totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu totalitas. Nggak ada boleh separuh-separuh, oh dalam ini kalau dalam ibadah nggak apa-apa gitu ya. Bawa-bawa nama Allah, tapi kalau dalam urusan yang lain jangan. Nah ini berarti dia tidak totalitas ya untuk memahami Islam. Nah, jadi kemudian yang kedelapan, mengingkari setiap sesembahan selain Allah. Tadi ya, mengingkari ada sembah-sembahan yang lain, yaitu terhadap togut ya, atau kepada yang lainnya, sesembahan yang lain. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada togut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat. Jadi dia harus mengingkari togut ya. Togut itu setan, ya. Setan atau hukum-hukum yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu disebut dengan togut ya. Atau dengan yang semisalnya lah ya. Kemudian di hadis yang lain disebut di hadis ya. Kemudian disebutkan dalam riwayat oleh Muslim di dalam kitab Sahihnya, Sahih beliau dari Abi Malik ya, dari bapaknya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari penyembahan selain Allah, maka harta dan darahnya menjadi haram dan perhitungan dirinya diserahkan kepada Allah. Jadi maksudnya dalam artian harta dan darahnya dilindungi, terlindung gitu Om ya. Jadi haram ditumpahkan, haram hartanya diambil dan lain sebagainya, itu urusannya hanya diserahkan kepada Allah. Itu syarat-syarat kalimat tauhid. Kemudian keutamaan kalimat tauhid yang pertama akan dibukakan bagi orang yang mengucapkannya 8 pintu surga. Masuk pintu surga lewat manapun. Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim ya. Ini disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ya, atau di sini barang siapa yang mengucapkan tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hambanya ya, dan Isa adalah hamba Allah Ta'ala dan anak dari hamba Allah Ta'ala, dan kalimatnya yang dihujamkan kepada Maryam dan ruh darinya, dan surga itu benar-benar adanya, neraka itu benar adanya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga dari pintu manapun dari pintu manapun ya, dari 8 pintu surga yang disukainya. Ini salah ketik ya Om ya.
Nah, jadi ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi orang yang mengucapkan dengan konsekuensi ya, dengan memahami maknanya dan terus diamalkan, maka ini adalah dia akan dijamin masuk surga lewat 8 pintu surga. Kemudian yang kedua, orang yang mengakui kebenaran kalimat ini, maka sekalipun dia seorang pelaku maksiat, maka dan dimasukkan ke dalam neraka akibat kemaksiatannya, namun mereka tetap akan dikeluarkan dari api neraka. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insya Allah akan masuk surga ujungnya gitu ya. Meskipun dia nanti sebelumnya masuk neraka karena kemaksiatannya. Ya makanya orang Muslim kalau dia benar-benar mengaku bersyahadat itu murni ya, karena betul-betul Allah ya yang dia tahu Tuhannya, maka ujungnya dia akan masuk surga meskipun dia seorang pelaku maksiat ya. Demi keperkasaanku, demi kemuliaanku, demi kebesaranku, demi keagunganku, aku akan mengeluarkan dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah. Hanya ucapan la ilaha illallah menyelamatkan seseorang dari api neraka. Masya Allah, ini dahsyatnya kalimat tauhid ya. Kemudian di hadis yang lain, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka ucapannya itu akan memberikan manfaat pada suatu masa, sebelum itu dia akan mendapatkan apa yang sebelumnya diperbuat oleh dirinya. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian yang ketiga, keutamaannya yakni barang siapa yang mengucapkan sebelum mati ya, dan dia meninggal mengucapkan kalimat ini, maka dia akan masuk surga. Sebagaimana tadi ya, dalam hadis disebutkan barang siapa yang akhir kalimat kalamnya la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang keempat, kalimat la ilaha illallah adalah kebaikan yang paling utama. Ya, jadi disebutkan kalimat yang paling utama kebaikannya. Katakanlah padaku wahai Rasulullah, ini dari Abu Dzar ya, ajarilah aku amalan yang dapat mendekatkanku pada surga dan menjauhkan aku dari neraka. Maka beliau Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau melakukan dosa, maka lakukan kebaikan. Karena dengan melakukan kebaikan itu, engkau akan mendapatkan 10 yang semisal. Kemudian Abu Dzar berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah la ilaha illallah merupakan kebaikan? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, kalimat itu la ilaha illallah merupakan kebaikan yang paling utama. Kalimat itu dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan. Pelaku maksiat, tapi dia membela kalimat tauhid, dia adalah layak ya mendapatkan tempat di sisi Allah. Meskipun dia pelaku maksiat tadi ya, dengan itu dia Allah akan menyelamatkannya gitu ya. Kemudian yang kelima, keutamaannya adalah zikir yang paling utama. Disebutkan zikir yang paling utama adalah bacaan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 100 kali gitu ya. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir gitu ya. Itu 100 kali, bahkan disebutkan tidak akan bisa setan mengganggunya. Ketika kita baca 100 kali di pagi hari, kemudian di zikir pagi petang, di petangnya kita baca lagi gitu ya. Maka yang penting 100 kali dalam sehari itu ya, itu udah luar biasa utamaannya. Bahkan menghapuskan ya dosa walaupun seperti buih di lautan gitu ya. Kemudian banyak ya keutamaannya. Ya nanti kita akan bahas ya di zikir-zikir ya. Zikir-zikir utama. Kemudian kalimat la ilaha illallah adalah amal yang paling utama, paling banyak ganjarannya, menyamai pahala memerdekakan budak dan merupakan pelindung dari gangguan setan. Nah, ini yang saya sampaikan sebelumnya tadi ya. Insya Allah akan dibahas di pembahasan zikir ya. Insya Allah. Sampai di sini ada yang mau kita diskusikan dulu, Umar, dari kalimat tauhid ini? Dahsyatnya kalimat tauhid ya, akan memasukkan seorang ke surga ya, meskipun dia pelaku maksiat. Jadi dengan konsekuensi tadi ya, benar-benar dia yakin bahwasanya Tuhan dia ya Allah gitu ya, nggak ada ilah selain Allah. Ya maka dengan maksiat yang dia lakukan, ini tauhid ini lebih dahsyat. Makanya gini orang yang tauhidnya bagus ya, tapi dia sering melakukan maksiat nih, syariat berarti ya yang dia langgar. Tapi akidahnya bagus nih gitu ya. Itu lebih utama daripada orang yang menjalankan syariat tapi akidahnya kropos gitu ya.
Jadi akidahnya bagus, syariatnya bolong-bolong misalkan nih, itu akan lebih utama daripada orang yang syariatnya bagus tapi akidahnya keropos. Dalam artian gini, ada orang yang rajin puasa, zakat, haji, ya semuanya ibadah dikerjakannya, tapi dia masih syirik, masih ada tuh ilah-ilah yang lain. Ya syirik itu banyak cabangnya ya, yang pernah kita bahas ya. Masih percaya ke dukun, masih percaya pada ramal-ramal, masih yakin dengan undi nasib, masih percaya dengan tatoyur dan lain sebagainya gitu ya. Itu banyak ya. Kalau kita terjun ke masyarakat gitu ya, sedih gitu ya ya. Masih percaya dengan apa namanya, ada jimat-jimat yang akan menyelamatkannya, jimat-jimat yang akan membuat dagangannya laris gitu ya. Nah ini lebih utama orang yang dia itu, iyalah dia enggak menjalankan syariat secara bagus gitu ya, tapi ternyata dia akidahnya mantap gitu ya. Dia yakin Allah hanya satu, nggak ada lasir, nggak ada sekutu gitu ya bagi Allah gitu ya. Maka ini lebih utama ya. Tapi yang lebih utama tentu yang menjalankan keduanya ya. Kalau ditanya tadi ya, orang yang akidahnya bagus dibanding orang yang akidahnya keropos tapi menjalankan rajin ibadah gitu ya, masih mending orang yang akidahnya bagus, keimanannya bagus ya. Jadi ada orang yang rukun Islamnya bagus tapi rukun imannya bobrok gitu ya. Ada orang yang rukun imannya bagus, yakin kepada Allah, yakin semuanya dalam amalan hatinya bagus gitu ya. Tapi ibadahnya ini gitu ya masih jauh misalkan. Nah ini lebih kedudukannya insya Allah nanti ya sampai dikatakan masuk surga orang seperti ini. Jadi yang penting itu yang pertama harus dipelajari itu ya ini ya kalimat tauhid ini dipahami dengan betul-betul gitu ya. Baru yang lainnya. Karena ternyata selama ini yang justru yang harus dipelajari tauhid ini ternyata masih kita masih salah paham dengan ilmunya. Ya, ternyata masih yakin dengan jampi-jampi sirkiyah ya. Atau kita masih percaya dengan aduh nanti kalau ada begini akan begini. Kalau akan terjadi begini akan begini gitu ya. Itu udah apa namanya? Nggak percaya dengan takdir akhirnya. Mimpi ini aduh akan terjadi apa ini gitu ya. Udah dia udah maknakan sendiri gitu ya. Nah, ini ya. Itu adalah bagian dari akidah ya. Kalau ketika tauhidnya bobrok gitu ya, maka ya, itu akan susah ya. Nanti Allah akan tidak bisa ya menyelamatkan di hari kiamat di akhirat gitu ya dengan ketika seorang melakukan kesyirikan. Makanya dikatakan dosa yang paling tidak ada ampunannya adalah syirik ya. Sampai di sini ada yang mau kita diskusikan dulu, Umahat, dari pembahasan kalimat tauhid. Kalau tidak Saya kita ada lanjut. pertanyaan, ya. Saya mangga, Ada di kolom komentar Ustazah. Oh iya, bentar ya. Lemot ya, bentar ya. Bukanya aja lama. Apakah ada hadis atau dalil bahwa membaca la ilaha illallah itu sebanyak 70.000 kali dipercaya memiliki keutamaan untuk membebaskan seorang dari neraka? Subhanallah. Jadi bukan 70.000 kali, ya. Kita membaca kalimat tauhid la ilaha illallah dengan meyakini tadi ya artinya, memahami maknanya, konsekuensi dan sebagainya, itu sudah memasukkan seorang ke surga. Ya. Kalaupun zikir-zikir ya yang ada la ilaha illallah 100 kali itu ya 100 kali ya. Itu keutamanya banyak ya. Salah satunya itu juga ya. Menghapuskan dosa-dosa, memasukkan ke surga gitu ya. Itu pembahasannya di zikir-zikir nanti ya. Insya Allah akan kita bahas setelah ini ya. Jadi ketika seorang mengucapkan kalimat tauhid ini enggak sampai 70.000 kali, enggak perlu 70.000 kali ya. Dengan keyakinan ya bahwasanya tiada ilah, benar-benar tiada Tuhan selain Allah, menafikan Tuhan-Tuhan yang lain gitu ya, maka itu udah cukup baginya untuk memasukkannya ke surga. Ya, meskipun tadi ya dia pemaksiat, itu udah dalam hadis disebutkan seperti itu. Bahkan ya kalau ibadah kayak gini, setelah wudhu pun gitu ya, ada bacaan setelah wudhu itu apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku apa?
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Allahumma ja'al tawabina wa ja'al mutatahhirin wa ja'al min ibadikas sholihin. Jadi kalimat itu ya, setelah wudu nih kita baca, kata dalam hadis itu apa? Pilih pintu surga masuk lewat manapun. Hanya kalimat satu, nggak sampai berapa kali-kali, berkali-kali gitu ya. Lewat pintu manapun. Dalam artian apa berarti? Kalau udah masuk surga, dia pasti akan terhindar dari membebaskan seseorang dari api neraka. Itu kalimat tauhid yang kita baca ya ya. Setelah wudu tuh ya. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'al tawabina. Itu sambungannya itu ya. Nah, itu kalimat yang pertama itu ketika seorang membaca setelah wudu, kata dalam hadis itu, pilih pintu surga lewat manapun. Dari pintu surga yang 8 itu gitu ya. Masya Allah gitu ya ya. Nah, seperti itu ya. Gimana Jadi nggak sampai 70.000 ya. Itu dalilnya juga nggak ada ya. Saya nggak pernah tahu dalil ini ya ya. Gimana Uma? Masya Allah ya Ustazah. Saya dulu pernah lihat Ya. di internet rasanya. Oh gitu. Oh iya, nah ini Uma. Ada memang sumber-sumber yang memang kita harus waspada ya. Ada waktu itu banyak ya hadis-hadis palsu ya. Maudhu, hadis-hadis maudhu itu benar-benar gencar banget ya orang memberi sengaja ya nge-share gitu ya hadis-hadis palsu. Padahal konsekuensinya luar biasa loh. Ketika kita menyebarkan hadis palsu gitu ya, maka siapkan kursi di neraka. Itu dalam hadis loh. Dalam artian apa? Karena apa? Kita membawa nama Rasul gitu ya, nama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, atas nama beliau kita mengucapkan sesuatu yang bukan sebenarnya. Bukan atas beliau yang mengucapkan itu gitu ya. Itu hanya mungkin perkataan ulama gitu ya. Kita tahu ulama itu juga nggak tahu ya dari mana sumbernya gitu ya. Dan itu bukan hadis gitu. Maka dikatakan itu hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis palsu. Ketika seseorang menyebarkan hadis palsu, maka siapkanlah kursi di neraka. Maka hati-hati kita nge-share atau kita membaca terus kita yakini langsung gitu ya. Hati-hati karena banyak ya saya perhatiin tuh ada hadis sebelum Ramadan tuh ada hadis maudhu juga ya. Ada hadis maudhu yang hadis palsu tentang apa tuh? Saya lupa tuh ya. Terkait bulan Ramadan aja gitu ya. Nah, itu berbahaya ya, dikatakan itu hadis katanya, dikatakan itu dari Rasulullah, ya atas nama Rasulullah kita bicara, tapi itu dusta gitu ya, bukan dari beliau, maka kata Allah seperti itu. Nah, itu konsekuensinya dengan hadis-hadis palsu. Jadi hati-hati kayak terus ada apa namanya itu hadis-hadis keutamaan ibadah apa gitu ya, kayak keutamaan zikir ini, keutamaan zikir itu pas dilihat dicek nggak, ternyata bukan zikir dari Nabi, tapi dari ulama. Kemudian dia bilang situ Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini sangat kita berhati-hati. Maka memang ketika masalah ilmu ini memang agak takut ya, takut banget gitu ya terkait dengan kebenarannya gitu ya. Karena di medsos ini apa sih yang sulit bagi orang gitu ya, yang bukan gambar kita aja bisa dibuat kayak misalkan tuh ada artis ya yang dibuat kayak video kayak dengan laki-laki lain di deket duduk berdua gitu ya, itu padahal bukan dia gitu. Padahal ini seorang solihah yang artis hijrah gitu ya, dideketin sama laki-laki, dia itu kayak video, kayak beneran gitu ya, kayak asli gitu, bener-bener editannya tuh bagus ya, luar biasa gitu ya. Tapi ya itu semuanya fitnah gitu ya kan bahaya ya, dosa jariyah ya. Akhirnya kita juga menjas langsung di situ ya netizen, ih kan itu bukan mahramnya gitu ya, itu kan padahal itu hanya editan dari orang-orang yang jahil gitu ya. Astagfirullah ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Seperti itu ya. Gimana Alhamdulillah ya, Ustazah. Sudah ini sangat jelas. Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan kayak zikir-zikir itu insya Allah akan kita bahas sebenarnya hari ini ya.
ada waktu sedikit ya, ada zikir-zikir utama yang salah satunya tadi la ilaha illallah ya. Kemudian tadi ya harus ada orang yang mengatakan kalau 1000 kali akan begini, kalau 70.000 kali akan begitu gitu ya. Nah ini sebenarnya nggak ada ya sumbernya dari Rasulullah SAW. Itu yang saya pelajari ya Umi. Yang saya pelajari itu yang sumber-sumber seperti itu memang harus lebih hati-hati ya. Bahkan kalau kita percaya ke pesantren juga misalkan nih, ada kiai-kiai yang ternyata dia melakukan kesyirikan, itu banyak saya nggak usah sebut ya, itu di Bogor itu banyak ya, dan itu bener-bener ini, dia naruh ini gitu ya, mempunyai pegangan jin gitu, seperti itu, dia punya apa, keris dan lain sebagainya, dan dia katakan itu sesuai dengan syariat. Jadi bahaya gitu. Kemudian ini, dia mengatakan dia wali Allah. Padahal wali Allah itu, ya, wali Allah itu yang taat, yang melakukan syariat secara total gitu ya. Ini sholat kadang enggak gitu ya. Dia bilang dia wali Allah. Nah hati-hati juga ya, yang kita merujuk kepada kiai gitu ya, tanda kutip ya. Dan ternyata kiai ini dia menjerumuskan dalam kesyirikan gitu ya, banyak ya. Dan itu pernah kita temukan gitu di Bogor seperti itu gitu ya, pernah. Karena suami kan ini ya kadang suka ada orang minta tolong gitu ya, meruqyah dan lain sebagainya gitu ya. Ada kasus-kasus tertentu gitu yang anak kiai ini seperti ini gitu ya. Akhirnya waktu itu ada kasusnya seperti itu. Maka memang kita harus berhati-hati dengan orang yang membawa-bawa nama Islam, membawa-bawa dia adalah seorang wali Allah, ternyata apa yang diajarkan ya, ajarannya jauh gitu ya, jauh dari syariat gitu. Nah ini ya. Kemudian ini tentang berdoa dan zikir sedikit yang akan kita bahas, insya Allah sedikit secara garis besar, bahwasanya ada zikir-zikir ya. Ini yang pernah saya juga nemuin kalau ratusan ribu harus kita akan begini gitu ya. Itu yang saya pahami ya ya, tidak ada sumbernya dari Rasulullah. Jadi bahaya juga kalau nggak ada sumber dari Rasulullah, kemudian kita bawa nama beliau gitu ya, kita katakan itu atas nama Rasulullah, maka kata Allah siapkan kursinya di neraka. Ada orang kemarin juga yang bertanya bagaimana tentang sihir ya, masalah sihir-sihir dan lain sebagainya. Itu juga ada zikir-zikirnya. Salah satunya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali itu baca Itu juga luar biasa ya keutamaannya nih ya. Zikir-zikir yang utama. Yang pertama itu setelah sholat baca subhanallah 33 kali. Nah ini yang suka orang lalai ya. Ternyata subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali itu keutamaannya luar biasa. Ya, coba di zikir ya. Pembahasan zikir ya, saya ngambil beberapa keutamaan zikir ya. Nah, ini zikir-zikir dulu ya. Macam-macam zikir yang utama. Yang pertama itu la ilaha illallah tadi, yaitu zikir yang paling utama. Yang dibaca apa namanya? Dikatakan itu kalimat yang paling utama tadi ya. Kemudian barang siapa yang akhir perkataannya meninggal dunia, adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Kemudian yang kedua la haula wala quwata illa billah. Ini adalah merupakan simpanan pahala yang berharga di surga. Disebutkan seperti itu ya, la haula wala quwata illa billah. Kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Ini dibaca 100 kali ya, dikatakan disebutkan tidaklah seorang di muka bumi mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, melainkan dosanya akan dihapus walaupun sebanyak buih di lautan. Ya ini ya, kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian di hadis yang lain ada 4 ucapan yang paling disukai oleh Allah, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu akbar. Ya, tidak berdosa bagimu di mana saja kamu memulai. Ya, sambil duduk, sambil berbaring, sambil ngapain, sambil nyapu gitu ya ya.
bisa dilakukan ya. Kemudian tidaklah seorang di muka bumi ini mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar gitu ya, atau la haula wala quwata illa billah, melainkan dosa-dosanya akan dihapus walaupun sebanyak buih di lautan. Ya, ini ya keutamaan kalimat tersebut ya. Banyak hadisnya tapi enggak semuanya ya. Kemudian di hadis yang lain, bertahmidlah kepada Allah 100 kali karena itu sama dengan 100 kuda berpelana yang memakai kekang di mulutnya yang kamu bawa di jalan Allah. Ini dahsyatnya. Dahsyatnya kita berzikir gitu ya, keutamanya menyamai pahala-pahala yang dahsyat gitu ya. Masuk tadi ya, membawa kuda ketika berada di jalan Allah. Kemudian yang keempat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ini ya. Kalau dibaca 100 kali disebutkan di sini ya, di hadis ya. Saya mengutip hadis dari Muslim ya, Imam Muslim. Disebutkan di sini, apabila dibaca 100 kali itu sama pahalanya dengan membebaskan 10 hamba sahaya, 10 orang budak, dan dituliskan 100 kebaikan, dihapuskan 100 keburukan. Ya, kemudian zikir itu juga penjaga dirinya dari gangguan setan pada hari itu sampai sorenya. Makanya di zikir pagi petang itu dibaca ini, maka sampai sore. Dibaca itu sore, maka sampai pagi. Itu tidak akan bisa dimasuki oleh setan. Dirinya ya. Kalau di rumah itu kan Al-Baqarah gitu ya Om ya. Nah, kalau untuk diri kita sendiri ini bentengnya. Ya. Dan dikatakan juga apa? Tidak ada seorang pun yang datang membawa amal yang lebih baik daripada yang ia bawa, yang orang baca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu 100 kali Ya. Kecuali ada orang yang beramal yang lebih banyak daripada dirinya. Saking dahsyatnya zikir ini. Maka saya kadang ya seringnya 100 gitu ya. Kalau bagusnya memang 200 berarti ya pagi di pagi 100, di sore hari 100 kali. Itu Rasulullah seperti itu. Dan Syekh Abdul Salam Bali pernah beliau mengatakan ketika beliau meruqyah, beliau pakar ini ya ya, pakar ruqyah Timur Tengah yang terkenal ya beliau. Sampai ketika beliau meruqyah sampai jin ini bilang apa? Ya. Ini jin ini bilang gini, dia nggak bisa masuk ke tubuh ini Syekh ini. Kenapa gitu ya ditanya. Maka kata Syekh itu setan itu mengatakan jin itu ya, dia nggak masuk ke tubuhnya itu karena aku beliau menjelaskan ya ke publik, beliau membacakan ini setiap pagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir sampai 100 kali. Jadi kalau ada orang yang bertanya, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari sihir, terhindar dari godaan setan dan keburukan-keburukan lain ya. Insya Allah coba ya amalkan ini gitu ya. Karena ini berasal dari Rasulullah ya, bukan dari yang lain-lainnya, tapi memang langsung dari hadis ya ini ya saya ambil. Kemudian kalau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka dia seperti telah memerdekakan 4 orang budak. Ya. Atau di sini disebutkan 4 jiwa dari anak keturunan Ismail. Ya, di hadis yang lain 4 orang budak ya. Jadi memerdekakan budak itu luar biasa pahalanya. Ya. Kalau zaman dulu memerdekakan budak itu pahalanya luar biasa ya, kayak seperti bersedekah yang luar biasa lah ya. Bersedekah aja luar biasa, apalagi ini memerdekakan budak ya. Ada keutamaan tersendiri. Nanti khusus ada pembahasan memerdekakan budak ada ya di materi iman dan cabang-cabangnya, ada yang itu ya pembahasan memerdekakan hamba sahaya. Kemudian subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, ini timbangan yang paling berat di nanti timbangannya. Lisan mudah di lisan tapi berat di timbangan. Ya, barang siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100 kali,
maka terhapuslah dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ya. Jadi banyak sebenarnya amalan-amalan ini yang kecil gitu ya, sederhana gitu ya, tapi luar biasa efeknya buat diri kita. Sederhana tapi efeknya luar biasa. Kemudian ya istighfar ya, istighfar itu udah paham ya Om ya. Semuanya udah sebenarnya udah ini ya, ini kita murojaah lagi ya. Jadi memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihan, kelapangan untuk setiap kesempitan kita, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini apa namanya dari Rasulullah, hadis riwayat Ahmad ya. Kemudian tasbih, tahmid, takbir 33 kali di waktu setelah sholat. Apa keutamaannya Sebelum tidur dulu ya. Sebelum tidur nih keutamaannya adalah ketika Fatimah mengadu ya kepada ayah beliau yaitu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah berkata apa? Dia minta pembantu ya. Fatimah ini meminta pembantu kepada Rasulullah. Saking beratnya tugasnya gitu ya, merasa berat. Maka kata Rasulullah apa? Maukah aku tunjuki sesuatu yang lebih baik daripada pembantu itu gitu ya. Maka kata Rasulullah, jika kalian hendak tidur maka ucapkanlah tasbih 33, tahmid 33 dan takbir 33 kali. Insya Allah itu lebih baik daripada seorang pembantu. Ya ini luar biasa juga. Ya orang yang sudah mendawamkannya akan merasakannya gitu ya. Dan itu sudah sering terbukti ya. Kemudian dua perkara mudah tapi bisa mengantarkan ke surga, yaitu apa disebutkan hadisnya. Dua hal yang tidaklah seorang muslim menjaga ya, maka ia akan masuk surga. Keduanya yaitu mudah dikerjakan namun sedikit orang yang mengamalkan. Yakni apa? Engkau bertasbih kepada Allah 10 kali, bertahmid kepada Allah 10 kali, bertakbir 10 kali pada setiap penghujung sholat. Nah ini yang ini ya, yang ada yang 10 riwayatnya, ada yang 11. Jadi kalau nggak bisa 33 kali bisa diganti dengan 10 atau 11. Semuanya juga ada riwayatnya ya. Nah, kemudian dan hendaklah bertasbih sebanyak 33, bertahmid 33 ya. Bertakbir 34 karena kan terakhir ada takbir terakhir ya. Maka tidak tahu manakah yang harus dibaca kata dalam periwayat ya. Ada yang katanya sampai 34. Maka jika hendak merebahkan badannya untuk tidur, maka genaplah 100 dengan amalan lisan dan 1000 dalam hitungan mizan timbangan pahala. Maka siapakah di antara kalian melakukan dosa sebanyak 2.500 selama sehari? Mereka berkata, wahai Rasulullah, bagaimana keduanya mudah untuk dikerjakan, namun sedikit yang mengamalkan. Beliau bersabda, setan mendatangi kalian pada setiap habis sholat, ya. Kemudian mengingatkan dengan keperluan ini, keperluan itu, ya. Kemudian salah seorang dari kalian berdiri dan tidak sempat lagi membacanya. Jika ia ingin tidur, setan juga akan menidurkannya dan tidak akan sempat lagi membacanya. Jadi ini ya, ketika mau setelah sholat, sebelum tidur itu hal yang sengaja dialihkan sama setan. Orang yang tidak bisa akhirnya berzikir setelah sholat. Padahal keutamaan setelah sholat ini luar biasa ya. Kalau zikir sebelum sholat banyak ya. Bukan hanya tasbih, tahmid, takbir gitu ya. Tapi ayat kursi, terus 3 kul itu ya. Dan banyak sekali ya. Kalau doa-doa sebelum tidur. Nah ini yang setelah sholat ini, itu banyak yang terlalaikan gitu. Padahal nih luar biasa loh keutamaannya ya. Orang yang membaca 33 kali tasbih. Barang siapa yang bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, dan bertakbir sebanyak 33 kali setelah sholat fardu, ya, maka dan kemudian menggenapkannya yang ke-100 dengan ucapan la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir yang terakhir ya. Itu zikir setelah sholat ya. Maka kesalahannya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Yang kedua, membacanya tidak akan pernah merugi. Disebutkan apa? Ada beberapa amalan penyerta yang barang siapa mengucapkan, melakukannya setelah sholat wajib, ya, maka tidak akan pernah merugi. Ya, itu yang kedua keutamanya. Kemudian yang ini, yang 33 kali ini bisa mengalahkan orang dalam beramal. Dahsyat ya. Siapa yang paling banyak amalannya gitu ya di dunia ini. Berapa orang fakir dari kalangan muhajirin datang kepada Rasulullah, kemudian mengeluh,
wahai Rasulullah, orang-orang kaya bisa mendapatkan tingkat yang derajat yang tinggi, kemudian kenikmatan yang banyak, kenikmatan yang abadi, maksudnya ke surga juga gitu ya. Maka Rasulullah SAW bertanya ya, apa itu? Maka beliau orang miskin mengatakan, mereka sholat seperti kita, puasa seperti kita. Kemudian ketika mereka sodakoh, kami tidak bisa sodakoh, kami miskin gitu ya. Ketika mereka membebaskan budak, kami tidak bisa. Maukah kau ajarkan kepada kami? Kata Rasulullah, maukah aku ajarkan kepada kalian satu amalan, dengannya kalian bisa menyamai orang tersebut. Yang bisa, yang telah orang yang telah mengalahkan kalian tersebut. Serta dengannya kalian akan bisa mendahului orang tersebut. Maka tidak ada seorang pun yang bisa mengungguli kalian kecuali orang yang melakukan amalan seperti kalian. Maka mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ucapkanlah tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali setelah sholat. Maka waktu itu ternyata orang kaya mendengar nasihat Rasulullah kepada orang miskin ini. Ya. Maka kata Rasulullah apa? Itulah keutamaan dari Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Makanya tadi orang miskin tadi ngadu lagi gitu ya. Orang kaya juga udah melakukan juga ya Rasulullah gitu ya. Maka kata Rasulullah, itu keutamaan dari Allah ya sudah gitu ya. Yang Allah berikan kepada yang dia kehendaki. Jadi ketika kita habis sholat, jangan pernah lewatkan ini. Kadang ada orang yang tahu, emang udah tahu gitu ya. Tapi kadang nggak mau mengamalkan. Karena tadi apa? Setan mengalihkannya. Yang habis sholat gitu ya, baru habis sholat langsung lah semua aktivitas kita gitu ya, yang akhirnya menjauhkan kita dari zikir setelah sholat. Padahal keutamaannya lebih baik daripada orang yang paling beramal banyak pada hari itu gitu ya. Kemudian tadi udahlah masuk surga, janjinya dijanjikan Allah. Kemudian tadi menghapuskan dosa-dosa di bumi lautan. Kemudian tadi bisa menandingi orang-orang yang banyak amalannya, ya, menandingi ya. Atau mungkin kalau ada orang yang lebih dari kita misalkan ya itu dari keutamaan yang Allah berikan kepada orang tersebut gitu ya. Dan dia juga mengamalkan ini, udah sedekahnya juga banyak gitu ya, semuanya dia lakukan gitu ya, sebagaimana Abu Bakar ya, melakukan seluruh yang dia dicontohkan oleh Rasulullah ya. Kemudian subhanallah bihamdihi ada halqi. Nah ini zikir pagi yang paling ini utama dari segala zikir pagi. Nah ini ya, subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Ini dibaca, misalkan ada sibuk udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, baca ini sebenarnya udah cukup ya. Sebenarnya udah cukup karena apa? Karena waktu itu istri Rasulullah keluar dari rumah beliau, Juwairiyah ya. Keluar dari rumahnya pada pagi hari ketika sholat subuh. Waktu itu Juwairiyah ada di dalam masjidnya. Kemudian beliau SAW kembali setelah melakukan sholat duha, sedangkan Juwairiyah ini masih duduk. Kemudian beliau bersabda, engkau masih tetap dalam keadaan di waktu dari tadi gitu ya. Saya tinggalkan seperti ini gitu ya. Maka Juwairiyah menjawab iya. Lalu beliau bersabda, saya telah mengucapkan setelah meninggalkan engkau tadi 4 macam kalimat. Sebanyak 3 kali. Andaikan kalimat itu ditimbang dengan kalimat yang kau bacakan dari tadi, gitu ya, apa yang kamu baca dari tadi, kata Rasulullah, niscaya kalimat yang saya baca ini menang daripada yang kau ucapkan itu. Maka kalimat itu apa kata Rasulullah? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Itu baca 3 kali. Itu di zikir pagi petang selalu ada ya ya. Nah saya kalau anak-anak kalau nggak bisa baca zikir pagi udah itu gitu ya, baca subhanallah bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Maka disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, tidakkah engkau suka kalau saya ajari berapa kalimat yang baik engkau membacanya, yaitu ini tadi kalimat ini. Kemudian yang lain ada zikir masuk pasar. Nah ini dahsyat lagi. Zikir masuk pasar ini 1 juta kebaikan dia diberikan, 1 juta keburukan dihapuskan, dan diangkat derajatnya 1 juta. Masya Allah. Jadi kalau ummahat ke pasar, baca ini.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun. Nah, ditambahin yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu ya. La yamut biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi dari kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, sampai di situ ditambah wa huwa hayyun. La wala yamut biadihil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, ini akan dihapuskan sejuta keburukan, diberikan sejuta kebaikan, dan diangkat derajatnya sejuta. Ya. 1 juta, Kenapa ini lebih utama lagi ya? Karena pada waktu di pasar itu orang sedang lalai melakukan lalai kepada mengingat Allah. Maka dengan membacanya ternyata luar biasa ya. 1 juta, bukan ribuan lagi ya. Sampai di sini ada yang mau kita diskusikan dulu, sebelum kita tutup? Hanya zikir ya, doa-doa insya Allah nanti di lain waktu ya. Itu zikir-zikir yang memang utama ya, yang kalau bisa setiap hari kita baca. Ya insya Allah dimudahkan sekarang adanya tasbih digital ya. Mungkin Ummahat lebih daripada saya kali. Jadi ini hanya sebagai berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Kita saling mengingatkan gitu ya. Mungkin kalau dalam berjamaah gini kan merasa oh iya gitu ya, selalu saling mengingatkan gitu ya. Insya Allah dengan tasbih digital mungkin bisa ya amalan-amalan itu bisa mudah ya. Kalau nggak bisa dengan jari gitu ya, nggak kesulitan gitu ya. Banyak yang memudahkan ya hal ini ya. Mungkin sampai di sini ada yang perlu kita bahas lagi, Ummahat? Zikir-zikir pagi, zikir-zikir pagi petang, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tadi semuanya ya. Itu insya Allah Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin, Ummahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, jazakillah khairan. Waalaikumsalam, Ummahat. Maaf lahir batin. Sama-sama,